Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falak kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis dengan kembali melanjutkan materi yang berhubungan dengan hukum huruf lam dan hukum huruf ro, atau hukum bacaan lam dan ro, ya. Hukum bacaan lam dan ro artinya hukum bacaan huruf lam dan huruf ro. Ketika di Al-Quran menemukan baca ada huruf lam, ketika baca Al-Quran ada huruf ro, hukumnya bagaimana? Oleh karena itu, yang kita pelajari ini, kita akan sebagai contoh, kita akan mencari huruf lam dan huruf ro di surat At-Takatsur. Silahkan dilihat Al-Qurannya. Kalau bukunya berbeda karena ada kesalahan teknis, maka mudah saja lihat Al-Qur'annya surat At-Takatsur. Kalian di rumah saya yakin memiliki Al-Qur'an, maka silakan diambil Al-Qur'annya dan dibuka surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur itu Alhaakumut Takatsur, ya. Itu kalian rata-rata sudah hafal, ya. Nah, surat At-Takatsur ini fokus kita mencari huruf lam dan huruf ro, karena pelajaran kita hukum bacaan lam dan hukum bacaan ro. Maksudnya hukum bacaan huruf lam dan hukum bacaan huruf ro. Sebagai contoh, maka kita akan cari di surat At-Takatsur. Baik, sudah disiapkan? Dibuka surat At-Takatsur. Kita baca, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kalian lihat Al-Qur'annya, atau kalian sudah hafal? Ayat 1 itu Alhaakumut Takatsur. Kita fokus ke ayat 1. Alhaakumut Takatsur. Pelajaran kita hukum bacaan huruf lam dan hukum bacaan huruf ro. Ayat 1 Alhaakumut Takatsur. Pertanyaan saya, Alhaakumut Takatsur, adakah huruf lam di ayat 1 tersebut? Saya ulangi, adakah huruf lam di ayat 1 tersebut? Ada? Ya, ada huruf lam. Ada berapa? Ada 1. Al itu dia. Alhaakumut Takatsur. Di ayat 1 huruf lam kita temukan 1. Hukum huruf lam di sini apa hukumnya? Al itu lam. Hukum huruf lam di sini apa hukum bacaannya? Al. Lam di sini hukum bacaannya lam tarkik. Masih ingat kan? Hukum bacaan lam di sini lamnya ini hukum bacaannya lam tarkik. Artinya lam yang dibaca tipis. Jadi kita sudah belajar sebelumnya, lam di sini dibaca tipis Kenapa? Huruf lam itu selain di kata Allah semuanya dibaca tipis. Huruf lam selain yang terdapat pada kata Allah, huruf lamnya dibaca tipis.
Kalau huruf lam pada kata Allah bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Kalau huruf lam yang terdapat di kata Allah. Alhaakumut takatsur. Tidak ada kata Allah di sini. Adakah huruf lam? Ada. Mana? Al. Makanya lamnya dibaca tipis atau lam tarkik karena lamnya bukan terdapat pada kata Allah. Alhaakumut takatsur. Berikutnya ayat kedua. Hatta zurtumul maqabir. Zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Adakah huruf lam di ayat 2? Kalian teliti, kalian lihat. Adakah huruf lam di ayat 2? Ada. Ya, ada. Pada kata zurtumul. Mul itu lam, L. Zurtumul, ejaan kita huruf L ya. Zurtumul, L. Lamnya ini hukum bacanya apa? Tarkik. Tarkik artinya tipis. Apa tafkhim? Ya, tarkik. Tipis. Kenapa? Lamnya bukan terdapat pada kata Allah. Ayat 2 tidak ada kata Allah. Maka lamnya zurtumul, lamnya dibaca tipis atau lam tarkik. Tarkik artinya tipis. Ayat ketiga. Kalla saufa ta'lamun. Adakah huruf lam? Kalla saufa ta'lamun. Ada huruf lam? Iya, ada. Kalla, kalau la, kalla di sini lam alif. Kita cari huruf lam. Saufa ta'lamun. Nah, la, lamun. Nah, ini dia huruf lamnya. Kalla saufa ta'lamun. La. Hukum lam di sini tarkik tipis, tafkhim tebal. Yang mana? Tarkik atau tafkhim? Ta'lamun. La. Ya, hukum lam di sini dibaca tipis atau tarkik karena lamnya bukan terdapat pada kata Allah. Jadi mudah saja. Lam yang bukan terdapat pada kata Allah, lamnya semua dibaca tipis atau tarkik. Ayat 1, 2, 3 dari surat ini lamnya semua dibaca tipis atau tarkik karena lamnya bukan terdapat pada kata Allah. Kalau pada kata Allah bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Kalau lam pada kata Allah. Baik. Itu untuk hukum bacaan lam. Kalian bisa amati sendiri sampai ayat terakhir dari surat At-Takatsur. Hukum bacaan lamnya apa? Cari sampai ketemu. Summa kalla saufa ta'lamun ta'lamuna. Hukum lamnya di sini apa? Hukum bacaan lamnya, ingat. Kemudian kalla lau ta'lamuna, lau lam, ta'lamuna la lam juga. Lamnya hukum bacaannya apa? Tadi saya sudah kasih pengertian. Berikutnya la tarawunna, la tarawunna. Adakah huruf lam? Ada, la. Lamnya dibaca apa? Kalian sudah paham? La, ya lamnya dibaca tipis. Kenapa? Karena lamnya bukan terdapat pada kata Allah. Dan seterusnya ya. Cari lam. Lam. Tarkik tipis atau lam tafkhim tebal. Tarkik sama dengan tipis. Tafkhim sama dengan tebal. Itu hukum bacaan lam di surat At-Takatsur. Berikutnya kan pelajaran kita hukum bacaan lam dan ro. Nah sekarang di At-Takatsur hukum bacaan huruf ro. Berarti lihat teliti huruf ro yang ada di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Adakah huruf ro?
Alhaakumut takatsur. Sur. Ada huruf ro di terakhir di ayat pertama. Alhaakumut takatsur tuh. Akhir ayat pertama, huruf terakhir itu huruf ro. Hukum bacaan huruf ro di sini apa? Tarkik tipis atau tafkhim tebal. Tarkik sama dengan tipis, tafkhim sama dengan tebal. Huruf ro di sini apa? Alhaakumut takatsur. Nah, itu ro-nya tuh dibaca apa? Tebal atau tipis? Ro-nya dibaca tebal. Tebal sama dengan tafkhim. Kenapa? Lihat, takatsur. Sur berhenti di huruf ro, ya kan? Sebelum berhenti di huruf ro, lihat di atas huruf sa itu ada tanda baca apa? U. Sampingnya ro itu ada tanda baca apa? U. Jadi kalau berhenti di huruf ro, sebelahnya sebelum ro ada tanda baca U, maka ro-nya ketika berhenti atau wakaf berarti sama dengan wakaf. Ketika berhenti, ro-nya dibaca tafkhim. Hukum bacaan ro di sini di ayat 1 adalah ro tafkhim. Ro yang dibaca tebal. Kenapa? Takatsur berhenti di ro. Sebelum berhenti di ro, kamu lihat ada tanda baca U. Berarti kalau berhenti di ro, sebelum berhenti di ro ada tanda baca U, maka ro-nya dibaca tafkhim tebal. Nah, itu pembacaan ro. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalian hitung ada berapa huruf ro? Hatta zurtumul maqabir. Ada berapa? Ada 2. Pertanyaannya, hukum bacaan ro di sini dibaca apa? Tipis, tarkik, atau tebal, tafkhim? Ya. Hatta zur, ro, zur, ro, r, zur. Lihat, kita akan teliti ro ini hukum bacanya apa? Zur, ya, lihat di Quran, zur. Lihat tanda baca ro. Apa tanda baca ro? Sukun atau mati. Sebelum huruf ro sukun atau mati itu ada tanda baca apa tuh di samping huruf ro sukun? Ada tanda baca apa sebelum ro sukun? Kalian lihat sampingnya ada tanda baca U. Ya, hurufnya Z, zur, tapi tanda bacanya U. Jadi lihatnya sebelum ro itu tanda bacanya apa? Zurtumu, ro-nya sukun. Sebelum ro sukun tanda bacanya U. Ya, lihat kan sampingnya ro sukun, zur, tanda bacanya apa? U. Jadi kalau ro sukun sebelum ro sukun tanda bacanya U, maka hukum bacaan ro itu dibaca tebal atau tafkhim. Itu. Berikutnya masih ada lagi tidak ro-nya? Ada. Maqabir. Nah, karena berhenti maqabir. Maqabir ada huruf ro? Ada. Di terakhir ayat yang kedua, maqabir itu huruf terakhir ro. Ro ini hukum bacaannya apa nak? Ro ini hukum bacaannya tafkhim tebal atau tarkik tipis. Jadi hukum bacaan ro bisa tipis, bisa tebal. Tipis, tarkik, tafkhim, tebal. Itu hukum bacaan ro. 2 saja, bisa 3 nanti. Ada bisa dibaca tebal, dibaca tipis. Kita lihat yang ini dulu. Maqabir. Maqabir. Lihat huruf ro. Sudah. Dah. Berhenti maqabir. Jadi bir. Lihat sebelum berhenti di huruf ro
sebelahnya ada tanda baca apa? Pada kata makobir, perhatikan. Sebelum berdiri ro ada tanda baca apa tuh? Samping ro pada kata makobir ada tanda baca i. Ya. Jadi kalau berhenti di ro, sebelum berhenti di ro tanda bacanya i, maka ro-nya hukum bacaannya tarkik atau tipis. Jadi perbedaannya ada ro, sebelum berhenti di ro, huruf ro tanda bacanya i, maka bir, maka ro-nya dibaca tarkik atau tipis. Beda. Ada huruf berhenti di ro. Ayat pertama takasur berhenti di ro. Kalau kamu lihat tadi sudah saya jelaskan, sebelum berhenti di ro sampingnya tanda bacanya apa? U. Maka ro hukum bacaannya tafkhim, tebal. Jadi mudah. Kalau sebelum ro tanda bacanya i, maka ro-nya dibaca tarkik atau tipis ketika berhenti. Kalau sebelum berhenti di ro, sebelumnya tanda bacanya u, maka ro-nya dibaca tafkhim atau tebal. Takasur, tebal. Makobir, tipis. Tipis, tarkik, tebal, tafkhim. Ya. Itu silakan selanjutnya kalian melihat, cari lagi di at-takasur hukum bacaan lam dan hukum bacaan ro. Mana ro yang dibaca tebal, tafkhim, atau mana ro yang dibaca tipis, tarkik. Begitu juga dengan lam. Ya. Tugasnya adalah kalian mencari, ya, melanjutkan dari at-takasur mana hukum bacaan lam ayat selanjutnya. Tadi untuk ro baru sampai ayat kedua, ya. Kalian boleh nanti mencari dari at-takasur hukum bacaan lam dan ro. Ya, sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 7. Hari ini kita lanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis, ya. Kita akan melanjutkan dengan mempelajari surat Al-Bayyinah. Jadi karena di buku yang kalian terima ada kesalahan teknis, maka untuk mengikuti pelajaran hari ini juga kemarin mudah saja. Dilihat Al-Quran, diambil Al-Qurannya yang ada terjemahnya. Kemudian dibuka surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu ayat pertama, lam yakunil ladzina kafaru. Itu ayat yang pertama, ya, sebagai petunjuk saja ketika nanti kalian mencari bahwa surat Al-Bayyinah itu ayat pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi, dan seterusnya. Baik, kalau sudah kalian siapkan Al-Qur'annya, sudah dibuka surat Al-Bayyinah, maka hari ini kita lanjutkan dengan mempelajari ayat yang keempat, ya. Jadi hari ini kita lanjutkan mulai dari ayat yang keempat, karena pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari ayat 1, 2, dan 3. Maka hari ini kita lanjutkan dengan mempelajari, membaca, kemudian juga diusahakan untuk dihafal
kemudian juga mengerti artinya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang keempat dari surat Al-Bayyinah. Pertama itu berbunyi wama tafarraqal ladzina. Wama maknya dibaca panjang. Wama kata berikutnya tafarraqal ladzina. Saya ulangi, tafarraqal ladzina. Tafarraqal ladzina. Jadi kalau mau disatukan dengan kalimat sebelumnya, wama tafarraqal ladzina, kita lanjutkan, utul kitaba. Utul kitaba, u-nya panjang, utul kitaba. Kemudian kata berikutnya illa mim ba'di. Illa mim ba'di. Illa la-nya panjang, mim ba'di. Kemudian ma-nya dibaca panjang, ja-nya juga sangat panjang. Dia 5 harokat atau 5 ketukan. Ja'athumul bayyinah. Ja'athumul bayyinah. Saya ulangi cara membaca ayat yang keempat ini, nanti baru terjemahnya. Cara bacanya dulu. Wa ma tafarraqal ladzina. Saya ulangi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba. U-nya panjang, utul kitaba illa-nya panjang, illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Jadi yang kalimat akhir itu ma ja'athumul bayyinah. Baik, sekarang kita pahami, pelajari arti dari ayat 4 ini. Pertama, arti dari wama tafarraqa. Wama tafarraqa, wa itu kalau di Al-Quran wa artinya dan, wa dan, wama tafarraqa dan tidaklah berpecah belah. Ya, wama tafarraqa artinya dan tidak berpecah belah. Kemudian alladzina itu artinya orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang. Berikutnya utul kitab. Utu itu didatangkan, kitab al-kitab. Utu yang didatangkan, kitab al-kitab. Kita ulang, wa ma tafarraqa, dan tidaklah berpecah belah. Alladzina orang-orang yang, utul kitab didatangkan al-kitab.
Kita lanjutkan. Illa itu artinya melainkan. Di sesudah. Di sesudah. Illa melainkan. Di sesudah. Ja'athumu datang kepada mereka. Ja'athumu datang kepada mereka al-bayyinah bukti yang nyata. Ya. Pada ayat yang pertama kita juga menemukan kata bayyinah, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu ada di ayat 1. Bayyinah artinya bukti yang nyata. Di ayat yang keempat ini kita temukan lagi kata bayyinah. Maja'athumul bayyinah. Maja'athumul bayyinah. Yang sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi kita satukan. Wa ma tafarraqa dan tidaklah berpecah belah alladzina orang-orang yang utul kitaba didatangkan alkitab illa melainkan mim ba'di sesudah maja'athumu datang kepada mereka al-bayyinah bukti yang nyata. Nah itu artinya. Jadi artinya dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan kepada mereka Alkitab melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Itu disusun ya. Tadi arti satu-satunya sudah kita pelajari. Itu arti ayat 4. Kita lanjutkan mengartikan ayat yang kelima. Tapi kita baca dulu sebelum mempelajari artinya. Ayat kelima, kata pertama, wa ma umiru, wa ma umiru, umiru, ru-nya panjang. Berikutnya illa panjang, illa. Selanjutnya liya'budullaha, liya'budullaha. Berikutnya mukhlisina. Saya ulangi, mukhlisina. Selanjutnya lahuddina, lahuddina. Selanjutnya hunafa, hunafa, fa-nya panjangnya itu 5 harakat. Hunafa, fa-nya hunafa. Berikutnya wa yuqimus sholata, wa yuqimus sholata. Berikutnya wa yu'tuz zakata, atau boleh berhenti wa yu'tuz zakah, boleh berhenti di situ. Selanjutnya wadzalika, wadzalika. Selanjutnya dinul qayyimah, dinul qayyimah. Jadi kalau dibaca seluruhnya ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah
dzalika dinul qayyimah. Ya. Sekarang kita pelajari artinya. Wa ma umiru, artinya padahal mereka tidak disuruh, atau padahal mereka tidak diperintahkan. Jadi boleh disuruh atau diperintahkan, boleh. Wa ma umiru, padahal mereka tidak disuruh, illa, kecuali, illa apa? Kecuali, liya'budullaha, supaya menyembah Allah. Liya'budullaha, supaya menyembah Allah. Selanjutnya, mukhlisina, dengan memurnikan ketaatan. Mukhlisin, dengan memurnikan ketaatan. Itu artinya. Lahu, kepadanya. Lahu, kepadanya. Maksudnya kepada Allah. Lahuddin, kepadanya. Tadi lahu, kepadanya. Din, dalam menjalankan agama. Lahuddin, lahu, kepadanya. Din, dalam menjalankan agama. Din artinya agama. Saya ulangi biar tidak bingung. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh, illa, melainkan, liya'budullaha, supaya menyembah Allah. Liya'budullaha, supaya menyembah Allah. Mukhlisina, dengan memurnikan ketaatan, lahu, kepadanya. Mukhlisina, dengan memurnikan ketaatan, lahu, kepadanya, maksudnya kepada Allah. Dina, dalam beragama. Din atau dina, dalam beragama. Hunafa'a, hunafa'a, yang lurus. Hunafa'a, yang lurus. Wa yuqimus sholata, dan supaya mereka mendirikan sholat. Saya ulangi, wa yuqimus sholata, supaya mereka mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Wa yu'tu, menunaikan, zakata, zakat. Boleh berarti wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Ayat berikutnya, wa dzalika. Dzalika artinya itu. Maksudnya wa dzalika, dan yang demikian itulah. Wa dzalika, dan yang demikian itulah, dinu, agama, din atau dinu, agama, qayyimah, yang lurus. Nah, qayyimah, yang lurus. Jadi wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh, illa, melainkan, liya'budullaha, supaya menyembah Allah. Mukhlisina lahu, mukhlisina, dengan memurnikan ketaatan, lahu, kepadanya, din, dalam menjalankan agama. Hunafa'a, yang lurus. Wa yuqimus sholata, dan mereka mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika, dan yang demikian itulah, dinu, agama, qayyimah, yang lurus. Nah, itu arti satu-satu per kata atau dua kata, ya, belajar mengartikan. Ya, berarti ini ayatnya memang agak panjang, ya.
Kita baru sampai ayat yang kelima berarti. Nanti di rumah artikan yang tadi saya sampaikan, hafalkan artinya ya. Boleh langsung. Misalkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah. Artikan, apa artinya? Dan tidaklah mereka disuruh melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, boleh begitu. Wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, itu. Ayat keempat juga tadi sudah kita pelajari artinya. Baik, karena memang di sini kalian juga cukup panjang ya artinya, maka sementara kita cukupkan dulu sampai ayat yang ke-5. Silakan di rumah dihafalkan surat-suratnya sampai ayat 5, 1 sampai 5 dahulu dan artinya. Saya ulangi, hafalkan surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5 dengan artinya. Boleh dihafal ayatnya, ayat 1 baca semuanya baru artikan. Kemudian baca ayat 2 semuanya baru artikan. Ayat 3 baca semuanya baru artikan. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-5. Atau boleh belajar seperti yang saya ajarkan tadi. Boleh satu-satu. Bagaimana? Misalkan kalau ayat keempat tadi, ayat ke-5 misalkan tadi wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh illa melainkan liya'budullaha, supaya mereka menyembah Allah. Boleh dengan cara seperti itu belajar mengartikannya. Sampai ketemu lagi, hafalkan surat Al-Bayyinah. Kita baru sampai 1 sampai 5. Ayatnya dihafal, artinya dihafal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.